أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، رب أتمم بالخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. InsyaAllah akan kita lanjutkan kembali pengajian kita. Kemarin kita sudah selesai membahas al-i'rab dan al-bina, ya, lengkap dengan pembahagian mu'rab dan mabani. Secara singkatnya, i'rab itu adalah perubahan akhir kalimat karena sebab amil yang masuk atasnya. Sedangkan bina adalah tetapnya harakah atau sukun akhir kalimat walaupun berbeda-beda amil yang masuk atasnya. Sedangkan kata yang bisa berubah-ubah itu kita sebut dengan mu'rab, dan kata yang tetap akhirnya kita sebut dengan mabani. Nah, yang mu'rab itu adalah isim. Kebanyakan isim itu dia mu'rab, tapi ada sebahagian isim itu dia mabani. Contohnya isim dhamir, isim isyarah, isim mausul, dan seterusnya. Kemudian yang mabani kebiasaannya dia adalah fi'il, tapi fi'il itu pun tetap ada juga yang mu'rab. Yang mabani dari fi'il itu dua, yaitu fi'il madhi dan fi'il amar. Fi'il madhi dibina atas fathah, itu bina asalnya, tapi kalau dia bersambung dengan wawu jamaah dia dibina atas dhammah. Kalau bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik dia berubah menjadi mabniyun ala sukun. Sedangkan fi'il amar asalnya dia dibina atas sukun, tapi nanti ada yang dibina ala hadfin nun apabila bersambung dengan dhamir tasniyah atau dhamir jama' atau dhamir muannatsatil mukhatabah. Kemudian yang terakhir yang mu'rab daripada fi'il itu adalah fi'il mudhari', ya. Mu'rab itu adalah fi'il mudhari'. Jadi dia terkadang fi'il mudhari' itu alamat rafa'nya dhamma, kadang nasab, kadang khafad, ya. Kadang subutin nun, kadang halfun nun, dan seterusnya. Nah,
Fi'il mudhari ini juga bisa dia mabani. Kapan dia mabani fi'il mudhari? Saat bersambung dengan nun inas dan nun taukid khafifah atau dan taukid tsaqilah. Kalau bersambung dengan nun inas, fi'il mudhari itu dibina atas sukun. Kalau bersambung dengan nun taukid baik khafifah atau tsaqilah, berarti dia mabaniun ala fathi, dibina atas fathah. Dan terakhir huruf, semua huruf itu dia adalah mabani. Kita masuk kepada bab yang baru, babu ma'rifati alamatil i'rabi. Bab mengenal tanda-tanda i'rab. Kita sudah pelajari tentang i'rab, perubahan akhir kata karena sebab masuknya amil yang berbeda-beda. Lalu bagaimana kita mengenal tanda-tanda perubahannya itu? Apa tandanya? Apa yang berubah? Nah, inilah pentingnya bab ma'rifati alamatil i'rab. Jadi termasuk salah satu yang mesti, yang wajib kamu kuasai di ilmu nahwu adalah alamatil i'rab. Itu wajib. Kalau kamu tidak mengetahui alamatil i'rab, maka semua ilmu nahwu kau tak bisa menyelesaikannya. Ya, tidak bisa menyelesaikannya. Jadi ini bagian yang amat penting dari ilmu nahwu. Ya, alamat i'rab ini harus dihafal, harus dipahami. Jadi i'rab itu kan ada 4. Ya, i'rab itu ada 4. Apa saja? Rafa', nasab, khafad, jazam. Jadi nanti yang 4 ini akan kita pelajari satu-satu. Kita pelajari satu-satu. Apa alamat rafa'? Nanti diingatlah, alamat rafa' ada 4. Alamat nasab ada 5. Alamat khafad ada 3. Alamat jazam ada 2. Harus diingat-ingat. Ya, diingat-ingat. Karena ini kuncinya, Lirraf'i arba'u alamatin. Bagi rafa' itu ada 4 pertanda. Secara kaidah, kita pelajari kaidah dulu. Lirraf'i itu i'rabnya jar majrur. Allam harful jar, ar-raf'i majrurun bilam wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Nah, dia tidak berhenti i'rabnya sampai jar majrur saja. Tapi dia di sini juga menempati posisi khabar muqaddam. Apa namanya? Khabar muqaddam. Kaedahnya apabila jar majrur atau dzaraf di awal kalimat, ya. Apabila jar majrur atau dzaraf di awal kalimat, maka dia menempati atau i'rabnya adalah terserah. I'rabnya adalah khabar muqaddam. Diulangi lagi. Apabila jar majrur atau dzaraf di awal kalimat, dialah kata pertama gitu, di awal kalimat, maka dia menempati atau i'rabnya sebagai khabar muqaddam. Tengok, lirraf'i itu kata yang pertama. Apa bentuk katanya? Apa bentuk katanya? Jar majrur. Maka apabila ada jar majrur di awal kalimat, maka jar majrur itu dia sebagai khabar muqaddam. Apa arti khabar muqaddam? Khabar yang didahulukan. Biasanya kan khabar itu terakhir, mubtada, khabar, kan gitu.
Biasanya kan kayak gitu, mubtada, khobar, susunannya seperti itu. Ini khobar duluan daripada mubtada. Itu makanya dia disebut dengan khobar muqaddam. Lah, pasangannya apa? Pasangan khobar muqaddam apa? Mubtada muakhar. Ya, apa arti mubtada muakhar? Mubtada yang diakhirkan. Nah, kalau kita jumpa khobar muqaddam, contoh seperti kaidah kita ini tadi, maka kata yang dirofakkan setelahnya, maka itulah yang menjadi mubtada muakhar. Kalau lirraf'i jar majrur itu menjadi khobar muqaddam, mana mubtada muakharnya? Mana mubtada muakharnya? Arba'u. Ya, makanya kita baca arba'u. Lirraf'i arba'u. Ya, jadi arba'unya di situ menjadi mubtada muakhar. Ya, makanya dia dirafa'kan. Arba'u mubtada muakhar wa huwa mudhaf alamatin mudhafun ilaih. Ad-dhammatu. Nah, apa i'rabnya? Ad-dhammatu fadilah. Apa i'rab ad-dhammatu? Kenapa dia baca ad-dhammatu? Kenapa tidak ad-dhammata atau ad-dhammati? Kenapa dia baca ad-dhammatu? Apa i'rabnya? Ini sudah sering, sudah berapa kali pertemuan yang kayak gitu, selalu biar ingatkan. Apa ad-dhammatu? Badal ba'di minal kulli. Ya, badal ba'di minal kulli. Kan kalau ada jumlah 10 katanya, baru disebutkan satu, berarti yang satu ini adalah badal ba'di minal kulli. Ini kan baru disebutkannya. Rafa itu ada 4 tandanya, kan baru disebutkannya jumlah 4 tandanya. Baru disebutkannya satu. Dari yang 4 ini ada satu, dhammah namanya. Maka dhammah ini i'rabnya badal ba'di minal kulli. Badal itu mengikut kepada mubdal. Mana mubdalnya? Silva. Mubdal minhunya mana? Hah? Mana mubdal minhunya? Kalau tengok mubdal minhu, tengok yang diikut, tengok ke belakang atau ke depan. Na'at ikut man'ud, badal ikut mubdal minhu. Di mana yang diikutnya? Di belakangnya atau di depannya? Di belakangnya mana? Alamatu. Dia baca alamatu tadi. Kalau bacanya lirraf'i arba'u alamatin. Alamatin, bukan alamatu. Arba'u. Ya, arba'u. Yang disebut badal ba'di minal kulli, berarti kalian belum paham juga. Badal ba'di minal kulli itu apa? Menggantikan dari keseluruhan sebahagiannya saja. Jadi yang disebutkan secara keseluruhannya berapa? 4. Disebutkannya cuma 1. Jadi kalau yang ini menjadi badal, yaitu ad-dhammatu, mana mubdal minhunya, mana yang dia gantikan itu, berarti yang jumlah keseluruhan lah, yang 4 itu. Kalau misalnya 5 katanya, berarti mana mubdal minhunya? Ya yang 5 itu. Kalau misalnya dibilangnya 2, dorbani, qismani, naw'ani, dibilangnya 2 jumlah keseluruhannya. Ketika disebutkannya yang pertama 1 ini, maka yang 1 ini adalah badal ba'di minal kulli dari 2, gitu ya. Jadi di sini ad-dhammatu adalah badal ba'di minal kulli dari kata arba'u. Ya, karena arba'unya marfu' dirofa'kan, maka ad-dhammatu pun dirofa'kan. Jadi tanda rafa' yang pertama adalah dhammah, wahiyal aslu, dan dianya adalah
asal. Jadi maksud asal itu kebiasaannya kata itu kalau dirofakkan, tanda rofaknya adalah dhammah. Wal waw wal alif wan nunu wa hiya naibatun 'anil dhammati. Dan waw dan alif dan nun dianya adalah pengganti dari dhammah. Kalau kata itu tidak dirofakkan dengan dhammah, biasanya dengan waw. Kalau kata itu tidak dirofakkan dengan dhammah, maka biasanya dia dirofakkan dengan alif. Kalau kata itu tidak dirofakkan dengan dhammah, maka biasanya dia dirofakkan dengan nun. Begitu. Fa ammat dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadhi'a. Maka adapun dhammah, maka adalah ia siapa? Ia apa? Ia dhammah. Maka adalah ia dhammah alamatan lirraf'i, pertanda bagi rafa' fi arba'ati mawadhi'a, pada 4 tempat. Jadi dhammah itu menjadi pertanda bagi rafa' itu hanya pada 4 tempat. Ingatlah 4 kata ini. Kalau kau jumpai 4 kata ini, yang 4 kata itu posisinya dia marfu', dirofakkan, maka pastikan tanda rofaknya adalah dhammah. Kalau secara i'rab alamatan, kenapa dibaca alamatan? Kenapa enggak alamatun? Kenapa enggak alamatin? Kenapa? Apa i'rabnya? Apa? Khabaruha. Apa kaedahnya biar kasih? Ya, setiap isim nakirah yang jatuh setelah kana dan saudara-saudaranya, maka dia dinasabkan, i'rabnya khabaruha. Itu kaedah-kaedah yang biar kasih diingat-ingat, langsung dipraktekkan. Ya, setiap isim nakirah yang jatuh sesudah kana dan saudara-saudaranya dinasabkan, i'rabnya khabaruha. Ya, jadi dhammah itu menjadi pertanda rafa' hanya pada 4 kata saja. 4 kata. Apa itu? Pertama, filismil mufradi. Filismil mufradi, pada isim mufrad. Isim mufrad itu adalah kata yang menunjukkan satu benda, satu bendanya. Sebuah buku, sebuah meja, seekor kucing, ya, sebutir pasir, satu sekolah, seorang teman, dan seterusnya. Satu bendanya itu isim mufrad. Ya, asal satu bendanya itu adalah isim mufrad. Nah, isim mufrad itu ada 2 jenisnya, munsharifan kana au ghaira munsharifin, bertanwin atau tidak bertanwin. Dia bertanwin atau tidak bertanwin. Jadi isim mufradnya itu isim mufrad yang bertanwin ataupun yang tak bertanwin. Mau dia itu pakai tanwin, kalau dirofakkan tanda rofaknya tetap dhammah. Dia tak bertanwin, kalau dirofakkan tetap tanda rofaknya adalah dhammah. Contoh isim mufrad yang bertanwin, nah, contohnya maktabun, kitabun, qalamun, nah, itu bertanwin semuanya. Nah, ini kalau dia dirofakkan tanda rofaknya adalah dhammah. Yang bertanwin ini tidak mesti kau lihat ada tanwin di akhirnya. Yang disebut dengan munsharif itu adalah yang menerima tanwin, walaupun dia nampaknya tak bertanwin. Contoh, al-kitabu, al-kitabu itu bertanwin atau tidak? Tidak bertanwin, tapi dia munsharif atau tidak? Munsharif. Kenapa? Karena
Yang disebut dengan munsharif itu dia bisa ditanwinkan. Bagaimana dia supaya bisa ditanwinkan? Buanglah alif lamnya. Al-kitabu, kita buang alif lamnya menjadi kitabun. Berarti al-kitabu itu munsharif. Ya, al-kitabu itu munsharif. Jadi ingat, munsharif itu tidak mesti harus ada tanwin di akhirnya, nggak mesti. Gue kasih contoh yang lain. Arba'u alamatin. Kenapa tadi lirraf'i arba'u alamatin? Arba'u itu munsharif atau tidak? Arba'u munsharif atau tidak? Munsharif. Kenapa munsharif? Tapi tak bertanwin itu. Karena dia menjadi mudhaf. Mudhaf tidak boleh bertanwin. Tapi ini dia munsharif. Kenapa? Karena dia bisa ditanwinkan. Arba'un gitu, bisa. Berarti dia munsharif. Walaupun nampak secara zahirnya dia tidak bertanwin. Ya. Makanya munsharif itu jangan langsung kita bilang bertanwin. Kalau bertanwin nanti kata itu nggak bertanwin, lalu kan bilang oh ini ghairu munsharif ini. Nah, salah. Jadi misalnya wahiyal aslu, misalnya wahiyal aslu, al aslu di situ munsharif atau tidak? Munsharif. Tapi nggak ada tanwinnya di situ. Nggak ada tanwinnya di situ. Karena dia di situ beralif lam. Ya, kalau sudah beralif lam boleh bertanwin lagi? Tidak. Jadi sudah paham makna munsharif. Jadi munsharif itu adalah kata yang bisa ditanwinkan atau bisa menerima tanwin. Walaupun secara zahirnya kita lihat dia tidak bertanwin, tapi dia bisa menerima tanwin. Misal contoh kalau di perkataan tersebut munsharifan, itu munsharif atau tidak? Munsharifan, munsharif atau tidak? Munsharif. Kenapa? Ya karena ada tanwinnya. Mudah. Ghaira, munsharif atau tidak? Ghaira, kan munsharifan kana atau ghaira. Ghairanya munsharif atau tidak? Hah? Akbar. Ghaira munsharif atau tidak? Tidak. Kenapa? Gak bisa dia ditanwinkan. Nah. Munsharif atau tidak? Itu masuk dalam kategori munsharif. Kenapa? Karena di situ posisinya dia sebagai mudhaf, ya, sebagai mudhaf. Mudhaf itu tidak boleh ditanwinkan. Tapi memang ghairu tidak ada yang bertanwin. Ghairu tidak ada yang bertanwin. Tidak ada ghairu yang bertanwin. Jadi nggak pernah itu ghairun, ghairan, ghairi, nggak pernah itu, nggak ada. Tapi dalam posisi ini dia kita bilang munsharif. Kenapa? Karena tertegak tanwinnya itu karena posisinya sebagai mudhaf, begitu ya. Jadi kembali lagi munsharif itu adalah kata yang bisa ditanwinkan, bisa menerima tanwin. Ya, walaupun tak nampak secara zahir karena dia beralif lam misalnya, atau karena dia menjadi mudhaf, ya, maka dia tetap dimasukkan ke dalam kategori munsharif. Nah, satu lagi ghairu munsharif, yang tidak munsharif, memang sampai kapanpun dia enggak akan bertanwin. Ya, ghairu munsharif.
Nah, contoh mawadi'ah itu tidak bertanwin. Nah, itu namanya ghairu munsharif. Ya, ghairu munsharif. Tapi kalau misalnya dimasukkan alif lam al mawadi', itu munsharif atau ghairu munsharif? Pakai alif lam dia, al mawadi', itu munsharif atau ghairu munsharif? Munsharif. Kenapa? Karena sudah pakai alif lam. Ya, paham itu? Jadi munsharif dengan ghairu munsharif. Munsharif itu berarti dia menerima tanwin walaupun dia tidak bertanwin. Kalau ghairu munsharif memang dia tidak bisa menerima tanwin, tidak bisa menerima tanwin. Nahwu contohnya. Qala Allahu. Mana yang dimaksud di situ? Allahu. Jadi Allahu ini dia dirofakkan. Apa tanda rofaknya di sini? Dhamma. Kenapa dia dirofakkan dengan dhamma? Karena isim mufrad. Isim mufrad yang bagaimana? Munsharif atau ghairu munsharif? Munsharif, tapi tak bertanwin di situ. Karena ada alif lam. Wa in qala Ibrahimu. Mana yang kita maksud di sini? Ibrahimu. Ibrahimu di sini fa'il, dirofakkan. Tanda rofaknya dhammah. Kenapa dirofakkan dengan dhammah? Isim mufrad, ya satu bendanya, Ibrahim saja. Nah, ini munsharif atau ghairu munsharif? Ghairu munsharif. Ya, dia ghairu munsharif, makanya nggak bertanwin dia. Ibrahimu nggak bertanwin. Wa id qala Musa. Yang kita maksud di situ adalah kata Musa. Nah, Musa ini dirofakkan. Tanda rofaknya adalah dhammah. Dhammahnya ini lafzan atau takdiran? Takdiran, ya, ditakdirkan. Apa tanda rofaknya? Dhammah. Ya. Kenapa dia dirofakkan dengan dhammah? Karena isim mufrad. Isim mufrad yang bagaimana? Munsharif atau ghairu munsharif? Ghairu munsharif. Ya. Wa jam'i taksiri. Ini yang kedua. Takdirnya wa fi pakai fi kan? Tadi kan fil ismil mufradi di awalnya. Ini wa jam'i taksiri dan jamak taksir. Munsharifan kana au ghaira munsharifin. Munsharif iya ataupun tidak munsharif. Jadi jamak taksir itu apa? Jamak menunjukkan banyak. Ya, kalau mufrad tadi isi mufrad satu bendanya. Kalau jamak taksir yang menunjukkan banyak bendanya. Cuman bedanya taksir itu kata tersebut sudah terpecah-pecah, sudah berubah-ubah, itu arti taksir. Ya, kassara yukassiru taksir, sudah berpecah-pecah. Pecahnya itu mungkin karena ditambah huruf. Contoh rajulun menjadi rijalun, bertambah ada alif di tengah-tengahnya, atau berkurang hurufnya. Kitabun menjadi kutubun. Kutubun itu jamaknya, pecah dia, berkurang hurufnya. Awalnya 4 huruf, kitabun ada alifnya, lalu berubah menjadi kutubun. Atau berubah baris-barisnya berubah. Maka itu disebut dengan jamak taksir. Nah, jamak taksir ini juga ada 2 jenisnya. Yang munsharif atau yang ghairu munsharif. Keterangan munsharif dengan ghairu munsharif sama. Ya, keterangannya sama. Menerima tanwin dengan tidak menerima tanwin. Nahwu contohnya qala ashabu Musa. Nah, yang dimaksud di sini adalah kata ashabu. Jadi ashabu ini jamak taksir, jamak yang menunjukkan
banyak. Mufrad dari ashab, apa itu mufradnya? Apa mufradnya? Ashab. Ya, sahib. Ya, mufradnya adalah sahib. Nah, ini dia munsharif atau ghairu munsharif? Ashab munsharif atau ghairu munsharif? Munsharif. Dari mana tahu dia munsharif? Kan gak bertanwin dia di situ. Kan gak bertanwin dia kan? Nah, kenapa dia munsharif? Karena dia menjadi mudhaf. Ya. Awalnya fa'il, qala, fa'il dari qala, kemudian wa huwa mudhaf, Musa mudhafun ilaihi. Jadi ashabu itu munsharif. Wa masakinu tardawnaha, dan masakin. Yang kita maksud di situ masakin. Masakin ini jamak dari kata masakin, jamak dari apa mufradnya? Miskin. Apa mufrad dari masakin? Apa? Maskan. Ya, maskan. Apa maskan? Tempat tinggal. Jamaknya masakin. Masakin, tempat-tempat. Asrama-asrama, maskan. Kalau miskin Bu ya, apa jamaknya? Masakinu. Kafnya dipanjangkan, setelah kafnya ada ya. Masakinu gitu. Kalau maskan, tempat atau asrama, jamaknya masakin. Kafnya pendek. Kalau miskin, jamaknya adalah masakin. Masakin. Ada ya di sini. Tuh, makanya kita kalau baca bahasa Arab harus hati-hati, panjang pendeknya jangan sampai salah. Ya. Wa masakinu tardawnaha, dan masakin, tempat-tempat, rumah-rumah, asrama-asrama. Ini jamak taksir. Jamak taksir yang bagaimana? Munsharif atau ghairu munsharif? Ghairu munsharif. Wa min ayatihil jawari, wa min ayatihil jawari. Yang kita maksud di sini adalah kata mana? Apa? Ayat itu apa? Apa ayat ini? Jamak muannats salim. Ini yang kita pelajari masih jamak taksir. Yang mana? Al-jawari. Nah, yang kita pelajari jamak taksir yang dirofakkan atau dinasabkan atau dijarkan? Dirofakkan. Apa tanda rofaknya? Al-jawari. Apa tanda rofaknya? Alif. Kan kita baru pelajari tanda rofak, dhammah. Dhammah kan? Yang baru kita pelajari dhammah kan? Apa tanda rofaknya? Dhammah. Gitulah. Mana dhammahnya? Ditakdirkan. Asalnya di situ apa? Al-jawari. Ada ianya di situ. Ada huruf ya. Ianya dibuang, disembunyikan. Jadi rofaknya di situ. Ditakdirkan di atas huruf ya.
Jadi asalnya al-jawari, ada ya-nya di situ. Ya, ada ya-nya. Ya, ini dikasihnya contoh itu supaya lengkap sama kayak isim mufrad tadi. Isim mufrad dikasihnya contoh yang munsharif, yaitu Allahu. Dikasihnya contoh ghairu munsharif, yaitu Ibrahimu. Dan dikasih contoh yang takdir, dhammahnya itu didomahkan secara takdir. Dikasih contohnya Musa. Pada jamak taksir pun kayak gitu juga. Dikasih contohnya yang munsharif, jamak taksir yang munsharif. Mana tadi contoh jamak taksir munsharif? Ashabu. Kedua, dikasih contoh jamak taksir ghairu munsharif. Mana tadi? Masakinu. Yang ketiga, dikasih contoh jamak taksir yang dhammahnya itu ditakdirkan. Mana dia? Al-jawari. Gitu. Ya, jadi harus dipahami contoh-contohnya. Oke, sudah itu saja. Insyaallah kita akan sambung yang ketiga, wa fi jam'il muannatsis salimi, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Mana yang lain? Angkat kalian. Enggak datang. Suruh datang besok ya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.